Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ya, kita melanjutkan ngaji Bulughul Maram dan sampai kita bab yang baru, yaitu bab tentang izalatun najasah, bab menghilangkan najis dan juga pembahasannya. Nah, silakan dibaca dulu. Nah. Allah Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jadi pembahasan kita kali ini tentang masalah najis. Pembahasan najis. Maka di sini oleh karenanya Imam Ibnu Hajar atau Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah babu izalatin najasati, bab tentang penjelasan menghilangkan najis wa bayaniha, dan penjelasan tentangnya, tentang najis. Maknanya apa? Ya tentang hal-hal yang dia masuk dalam kategori apa? Najis. Maka di sini ada nanti beberapa hadis yang akan disebutkan yang memberikan isyarat bahwasanya benda itu adalah benda najis atau dikira najis namun bukan najis. Dikira najis namun bukan najis. Atau dikira bukan najis ternyata najis. Ya, jadi ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama beliau menyebutkan hadis ke-22. Ya. Qala an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan su'ila Rasulullah, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri, tentang khamr. Khamr itu apa? Khamr itu adalah syarabun muskirun, ya. Syarabun muskirun. Nah, itu khamr. Jadi minuman yang memabukkan. Ini khamr. Ya. Jadi mencakup apapun yang selama dia itu adalah minuman yang memabukkan, maka itu khamr. Lalu mengatakan anil khamri, tentang khamr, tutakhadhu, yang dijadikan, khallan, cuka. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, la, tidak boleh. Maksudnya ya tidak diperbolehkan khamr dijadikan apa? Cuka. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Tirmidzi, dan juga Imam Tirmidzi. Waqala, dan berkata, siapa berkata? Imam Tirmidzi. Hasanun sahihun, hasan sahih. Nah, ini termasuk istilah yang dipakai Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, yang tidak dipakai oleh ulama-ulama yang selainnya dalam masalah nulis kitab hadis, yaitu istilah hasan sahih. Sering sekali kalau kita membaca Sunan Tirmidzi, hasan sahih, hasan sahih. Apa maksudnya hasan sahih? Ada beberapa takwilan. Ya, salah satu takwilan yang masyhur adalah hasan sahih ini maksudnya hasanun au sahihun. Maksudnya apa? Hadisnya ini entah antara derajatnya itu hasan atau sahih. Nah, hasan itu derajatnya di bawah sahih, tapi dia masih masuk kategori makbul, gitu. Masuk kategori diterima. Baik. Maka di sini perlu kita ketahui, zaman dulu orang bikin cuka itu prosesnya dia bikin khamr terlebih dahulu. Ya, zaman dulu orang bikin cuka itu prosesnya dibikin khamr terlebih dahulu. Jadi perasan buah, kan cuka kan kok perasan buah ya. Entah cuka apel, cuka kurma, cuka apa. Nah, dulu zaman dulu belum ada bahan kimia modern. Itu caranya mereka bikin khamr. Jadi dikhomerkan dulu. Dikhomerkan dulu, kan cukaan fermentasi. Setelah dikhomerkan, maka ditambahi prosesnya. Jadi ada proses lagi sehingga mereka menjadi cuka. Maka cuka, sebelum jadi cuka, itu dia pernah mengalami fase khamr. Mengalami fase khamr. Pertanyaannya, mengapa Imam Ibnu Hajar atau Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis tentang khamr di bab najis? Karena khamr
sesuai mazhab jumhur ulama dia najis. Khamr, mazhab jumhur ulama mengatakan najis. Dalilnya apa? Dalilnya ada beberapa hal yang dijadikan dalil oleh para jumhur. Ya. Dan salah satunya adalah dalil dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi dia adalah sebuah kenajisan dari perbuatan setan. Ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama pendapat khamr adalah najis. Dan khamr itu adalah seperti yang sudah disebutkan tadi, khamr itu adalah minuman yang memabukkan, entah terbuat dari apapun. Kalau secara bahasa, orang Arab menyebut khamr itu khusus kalau yang dibuat dari anggur. Khusus dibuat dari anggur namanya khamr. Karena kalau dibuat dari bahan lain, maka ada penyebutannya sendiri. Ada penyebutannya sendiri. Khamr itu kalau dari anggur. Kalau dari kurma, maka disebut nabid. Kalau dari kurma disebut nabid. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan al-bid'u atau disebut dengan mizru. Itu terbuat dari bahan lain seperti bahan madu. Jadi khamr terbuat dari bahan madu. Ya. Tapi kalau khamr, orang Arab mengenal khamr itu ya terbuat dari anggur. Ya. Maka kita tahu tadi itu pelajarannya bahwasanya khamr ini hukumnya najis menurut jumhur para ulama. Sebagian ulama, sebagian kecil para ulama berpendapat dia tidak najis khamr itu. Ya. Apa efeknya dari hal ini? Efeknya kalau orang menyentuh khamr, maka dia harus dibersihkan dengan air. Tidak cukup hanya dikeringkan. Ya. Kalau misalkan ada orang dadah gawe putihan misalkan, betul bobokan gawe putihan misalkan, maka najis. Ya. Karena saya sempat dengar dari saudara dulu ada yang dia beli tuku putihan, aku gak ngerti kayak apa. Kata orangnya dia di bobok, soalnya anget. Saya juga gak paham apa bobok temen dah ngomong diombe kayak gitu. Cuma orangnya bilang gitu. Soalnya kayak bobok le, jadi dibuat apa jenisnya? Uang becak, tukang becak. Jadi dibuat bobokan gitu. Nah kalau misalkan kita mengambil pendapat jumhur dan ini yang zahir yang pendapat jumhur, maka najis. Mari ya kudu disuwi, iya disuwi. Baik. Kemudian masalah yang kedua, yaitu masalah inti dari hadis ini. Bagaimana status khamr yang sudah berubah jadi cuka? Status khamr yang sudah berubah dari cuka. Maka ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia dirubah menjadi cuka dengan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Jadi ada tambahan barang lain. Maka kalau seperti ini, hukumnya setelah jadi cuka, hukumnya najis. Mengapa? Karena ketika dia jadi khamr, kemudian dicemplungi barang. Setelah ditambahi bawang, tambahi berambang, tambahi apa? Misalkan diklik jadi, misalkan. Ya, supaya pas jadi khol. Otomatis barang jadi benda jadi ketika masuk khamr, hukumnya najis, terkontaminasi najis, mutanajis. Baik. Setelah khamrnya jadi cuka, apakah bendanya tadi jadi suci? Ya enggak. Maka ketika khamrnya berubah jadi cuka, bendanya tetap mutanajis, maka benda tadi mengkontaminasi seluruh cuka itu. Dan kaidah mengatakan hukumnya cairan selain air, kalau ada najis di situ, dia otomatis jadi mutanajis. Maka dia tetap apa? Najis. Ya, dia tetap najis. Ini kondisi pertama. Kalau dia ditambahi apa? Ditambahi sesuatu. Baik. Kemudian yang kedua, kondisi kedua. Mau benar, tak boleh mau. Kalau dia berubah jadi khamr tanpa ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi dia dibiarkan saja. Ya mungkin dipindahkan tempatnya atau
ya dipindahkan yang masalah. Tapi nggak ada yang sesuatu yang masuk ke dalamnya. Maka ini diperbolehkan. Dan dia dalam arti yang diperbolehkan, dia tidak menjadi najis, tapi otomatis berubah menjadi suci. Nah, yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khamr yang tutahot. Tutahot itu secara sengaja dia dirubah menjadi khal. Dia dirubah menjadi cuka, khal. Dalam artian ya kalau secara sengaja ya pasti membutuhkan bahan di situ. Ya. Maka Nabi melarang lah. Kenapa? Karena dia nanti tetap najis, percuma. Kemudian faedah yang lain juga tentang masalah khal. Kalau hari ini orang membuat cuka tidak perlu proses pengkhomeran. Jadi kalau cuka yang hari ini maka itu. Kenapa? Karena langsung menggunakan bahan kimia. Jadi langsung berubah jadi cuka. Ya, jadi enggak memasuki fase khomer atau dia jadi khomer, enggak. Tapi langsung berubah jadi cuka. Itu beberapa faedah dari hadis. Terus dan darinya radhiyallahu anhu qala berkata lamma ikai Fanada maka menyeru, memanggil. Ya. Baik. Sebelum kita bahas hadis yang kedua atau hadis ke-23, ada satu pembahasan lagi tentang masalah alkohol. Kita sering dengar kadar alkohol minuman keras, kadar alkohol gitu. Bagaimana kalau itu murni alkohol? Apakah dia najis? Murni alkohol, apakah dia najis? Maka kita katakan dia tidak najis. Ya, dia tidak najis. Kalau murni alkohol, bukan kadar, tapi murni banyu alkohol sing digawe luka gaya apa itu. Kalau itu tidak najis. Alasannya apa? Alasannya karena dia bukan minuman. Orang kalau minum alkohol dia mati. Dia nggak mabuk, dia mati. Karena dia itu bahan kimia gitu. Dia bahan kimia. Karena dia nggak diminum alkohol itu. Ya, dia nggak diminum. Ya. Kalau memang alkohol ya 100% alkohol. Orang akan mati kalau minum. Maka dia sebenarnya bukan minuman secara asal. Dia memang obat. Ya, jadi ketika dipakai untuk bersihkan luka, misalkan koyok kan misalnya luka-luka cek mata ini bakteri kan disiram alkohol sih, nggak apa-apa kan aja. Ya, atau yang semisalnya. Atau mungkin etanol ya, etanol nanggone minyak wangi. Tadi kan cukup sempat ada ini ya perdebatan masalah minyak wangi boleh nggak pakai minyak wangi yang ada alkoholnya. Dalam artian biasanya minyak wangi itu nggak bibit tok itu bisa disemprotno karena terlalu kental. Kudu ana campuran nih, iso disemprotno. Nah, kalau ada campurannya biasanya pakainya etanol. Etanol salah satu jenis alkohol ya, turunan alkohol. Maka kita katakan ya sama, hukumnya seperti alkohol, dia yang najis. Jadi yang nggak masalah. Meskipun ada beberapa yang menganggap dia masih najis. Tapi Allah alam yang tampak adalah dia tidak najis. Pembahasan berikutnya, tanda lari, kan? Kalau terus, ya, terus. Loh, itu
Tol itu duduk tukang bakso itu lah. Tol itu gubis. Ya boleh. Tol itu gubis maksudnya. Tidak pakai. Iya tukang bakso kan? Iya, bukan itu. Bukan juga. Saya pakai kol ya kol gubis. Nah, ya hadis yang kedua di bab ini atau hadis 23. Ini tentang pembahasan baru yaitu tentang pembahasan humur atau hamir atau himar mufradnya. Humur itu jamaknya bisa humur, bisa himar, bisa hamir, mufradnya himar. Yaitu keledai. Qala wa anhu dan darinya berarti dari sahabat sebelumnya tadi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala beliau mengatakan maka yaumul khabir yaumu Khaibar, dan ketika pada hari Khaibar amara memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha kepada Abu Talha. Sanada, kemudian dia memanggil, maksudnya menyeru, innallaha sesungguhnya Allah wa rasulahu dan rasulnya yanhayanikum melarang, yanhayani dua orang, dua yang failnya Allah dan rasulnya, yanhayanikum maf'ul bih, keduanya melarang kalian anil humuril ahliyah, dari daging himar-himar atau keledai-keledai Cina. Fa innaha, karena dia kembali ke humur, kembali ke luhum karena kembali ke luhum, kembali ke daging. Fa innaha, maksudnya daging-daging himar tadi itu rijsun, adalah najis. Muttafaqun alaih. Maka di sini beliau memberikan isyarat dengan menyebutkan hadis ini bahwasanya termasuk hewan atau di sini ada isyarat bahwasanya bangkai hewan itu najis. Bangkai hewan itu najis. Dan bangkai hewan, termasuk bangkai hewan adalah hewan yang haram dimakan meskipun disembelih. Sebelumnya sudah tak jelasno ya, jenenge bangkai itu ada dua. Kalau dia itu hewan yang halal dimakan, maka tidak disembelih secara syar'i, maka dia jadi bangkai. Kalau dia haram dimakan, mati dengan cara apapun, digorok ataupun jatuh ataupun apapun, dia bangkai. Jadi matinya hewan yang haram dimakan, bagaimanapun caranya, tetap dia jadi bangkai. Dan bangkai hukumnya najis. Maka di sini kisahnya sahabat itu, ketika di hari Khaibar itu, mereka dapat rampasan perang keledai banyak. Himar itu keledai. Himar kadang disebut himar ahli, himar jinak atau keledai jinak, itu ya keledai di artian kita. Nggak harus dipelihara, karena dia murni keledai. Jadi keledai ahli atau keledai jinak yang diartikan kadang itu ya keledai. Dalam bahasa Inggrisnya donkey. Kalau himar wahsi kadang diterjemahkan keledai liar. Tapi sebenarnya kurang tepat. Kalau saya pribadi itu kurang tepat. Karena himar wahsi itu adalah zebra. Nanti kalau diterjemahkan dia keledai liar, akan timbul, kan ngerti ya dia gambari keledai ya. Keledai kan warna coklat. Ya, warna coklat. Nih, kalau zebra itu himar wahsi. Zebra itu himar wahsi. Meskipun dia diternak, tapi nggak ada yang ternak zebra. Karena dia secara tabiatnya dia sulit diternak. Dia hidup di alam liar. Tapi ini himar ahli itu ya keledai itu. Buh nang omahe buh diculno. Dia nggak akan jadi wahsi. Dalam artian dia keledai tentu keledai. Maka ini keledai. Ini bahasa Inggris donkey. Kalau himar wahsi itu zebra. Maka keledai ini termasuk hewan yang haram untuk dimakan dagingnya. Hewan yang haram untuk dimakan dagingnya. Maka pelajaran dari hadis ini apa? Pelajaran dari hadis ini termasuk barang najis adalah apa? Termasuk barang najis adalah bangkai. Termasuk barang najis adalah bangkai hewan yang haram dimakan. Bangkai hewan yang haram dimakan bagaimanapun cara matinya. Bahkan kalau disembelih. Ya. Jadi
Jadi jangan dikira kalau misalkan ulo terus dibelah terus jadi halal, ya enggak. Nyambi dibelah jadi halal, ya enggak. Pancet dia najis jadi haram, ya. Jadi menyembelih syar'i itu hanya berlaku untuk hewan halal dimakan. Ya. Kemudian diantara pelajaran hadis ini juga, ya, atau faedah lah, ada faedah. Ada satu keju dinobatkan sebagai keju termahal di dunia. Adalah ini regone ya. Ngerti keju ya, Andre? Bentar. Keju termahal di dunia, itu faedah ya. Namanya keju bule. Keju bule iki regane keju bule. Wah, karena iki nih ya. Iya, ada harganya, cuma pakai pound sterling. Gak ya rupiah. Oh ini loh. Oh ini ada deh. Ya, keju bule harganya kurang lebih sekitar 14,8 juta rupiah per kilo. Namanya keju bule. Keju bule ini dinobatkan sebagai keju termahal di dunia. Keju paling mahal. Ya bayangkan harganya 1 kilo ini 14 juta. Dan dia terbuat dari susu keledai. Maka keju bule ini hukumnya haram dan najis. Dan aku tahu nulis artikel tentang ini. Ya, supaya kamu kate maca-maca gak apa waca nang ngene abuharis.com. Ono delok ono. Mas tulisan delono kuwi keju bule ngono tulisane. Baik. Nah, ya langsung hadis ketiga. Iya. Kembali ke rahilah ya. Yasilu menetes atau mengalir. Katifaya atau katifi tak katifaya nanggone. Nanggone iku, nanggone dia. Katifi tak katifi ya kalau wis. Bukan. Ini pundak. Di atas pundak. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan Baik. Hadis berikutnya, hadis ketiga adalah hadis ke-24. Itu dari sahabat Wa'an Amr bin Kharijah, dari Amr bin Kharijah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Khatabana berkhutbah untuk kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Wa huwa dan beliau ala rahilati di atas hewan tunggangannya. Ya bisa ya maksudnya ontanya di sini. Kenapa kok ontanya? Karena di sini diketahui bahwasanya aliun sangat menetes. Nek keledai kan tidak cukup menungso kan nggak mungkin. Ya. Walau abuha dan air liur rahilah tadi ontanya yasilu mengalir ala katifi atau di sini ala katifaya di atas pundakku. Akhrajahu Ahmad hadis Ahmad wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa sahahahu dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Baik. Maka di sini faedahnya apa? Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini dalam bab najasah. Seperti yang sudah kita sebutkan, sebagian ulama ya ada yang mengatakan bahwa ini mazhab Hanabilah, mazhab Hanabilah kalau nggak salah.
Apa namanya? Oh enggak apa, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Ada tulis. Baik. Di hadis ini Nabi SAW naik di atas onta, ya, naik di atas onta, dan air liur onta itu suci, tidak najis. Suci tidak najis. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Ya, bahwasanya sahabat tadi kileran unta. Ya, kileran unta. Kalau misalkan najis, tentu Nabi tidak akan membiarkan ada orang terkena najis di depannya. Pasti Nabi disuruh mungkin basuh dulu atau minggir supaya nggak kena ilernya, enggak. Tapi Nabi diam saja. Ya, dan kaidah mengatakan bahwasanya diamnya Nabi ketika dibutuhkan adanya penjelasan di situ atau ada hal yang buruk, ya maka tidak boleh. Dalam artian Nabi itu kalau ada suatu hal yang tidak benar, maka pasti akan Nabi larang atau Nabi alihkan, ya ingatkan. Makanya Nabi diam saja. Makanya menunjukkan bahwasanya air ludah atau air liurnya hewan, ya, maka itu suci. Air liurnya hewan, maka itu suci. Ya. Dan itu menunjukkan bahwasanya hukum asalnya hewan adalah suci. Ya. Hukum asalnya hewan adalah suci. Dan kemarin kita sudah singgung sedikit bahwasanya sebagian ulama memisahkan antara hewan yang halal dimakan sama haram dimakan. Kalau yang haram dimakan maka dia najis. Kalau yang halal dimakan maka suci. Kayak kambing apa suci. Ya. Kalau yang haram dimakan ular atau apa dia najis. Mazhab Syafi'i enggak, seluruh hewan hukumnya sama. Kecuali dua hewan itu, anjing dan babi. Ya. Landasnya apa? Salah satunya hadis ini. Dari mana sisi pendalilannya? Dari sisi pendalilannya adalah ini air liur hewan. Dan Imam Syafi'i atau Mazhab Syafi'i tidak melihat membedakan antara hewan itu halal atau haram dimakan. Karena yang dilihat adalah jenis hewan. Selama dia hewan, ya hewan. Entah itu halal dimakan atau haram. Entah dia hewan halal atau dia hewan haram. Sama seperti manusia. Tidak dibedakan antara kencingnya orang muslim dengan kencingnya orang kafir. Nggak ada beda. Sama-sama tetap apa? Tetap najis. Ya. Maka ini juga bukan tidak melihat dari dagingnya halal atau haram, tapi dilihat dari jenis hewan itu. Ya. Maka hadis ini menjadi dalil bahwasanya air liur hewan tidak najis. Demikian pula termasuk juga dikiaskan kepada air liur adalah keringat, misal keringatnya. Ya. Maka ini juga tidak najis. Ya, tidak najis. Kemudian hadis berikutnya. Ya. Ya. Cucian. Kalau pakai go ini di fathah, itu artinya mencuci. Kalau go ini di dhammah, mandi. Bila asaril ghasli ada bekas cucian di dalamnya. Wal muslim dan dari muslim. Ijazah hadis kan itu, anggon. Ya. Ya. Lapat sungguh kuntu ini ya aku mengerik ya. Mengeriknya min dari saul. Min saul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarkan dengan sebutkan. Iya. Fayusalli maka kemudian aku salat di dalamnya. Mau dengan salat di dalamnya. Wakil lafdin dan dalam lafaz lain lahu darinya lafaz sungguh untuk aku ahukkuhu mengeriknya ya bisa kembali ke mani ya. Ya bisa kering. Gitu furi dengan kuku min saubihi dari baik. Berikutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis keempat dalam bab ini atau hadis ke-25. Berkenaan tentang masalah mani.
Di mana di sini beliau meriwayatkan dari atau menyebutkan hadis dari Sayyidah Aisyah. Qala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yaghsilu mencuci almani air mani, tsumma yakhruju kemudian keluar ila sholati ke sholat, maksudnya keluar untuk sholat, fi dzalika tsaub dengan memakai pakaian itu, jadi pakaian yang kena mani tadi. Wa ana anzuru dan aku masih melihat ila atharil ghasli kepada bekas cuciannya, jadi masih ada basahnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wali Muslimin, dan dalam lafaz milik Imam Muslim, maknanya berarti lafaz ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Laqad kuntu sungguh aku afruku mengerik. Ya, ngerik ya. Oh, bahasa Jawa ngerik bisa ya? Ngerik ya. Ini bahasa Indonesia? Mengerik bodoh ya. Ya, mengerik ya. Min thawbi Rasulillah, dari pakaiannya Rasulullah SAW, farkan dengan sebenar-benar kerikan. Ya, maf'ul mutlaq ya, farkan. Fa yusolli, kemudian beliau sholat fihi, dalam pakaian itu, maksudnya dengan memakai pakaian itu. Jadi di sini dalam riwayat lain Sayyidah Aisyah enggak mencuci. Dalam riwayat ini tidak mencuci, tapi apa? Mengerik. Wa fi lafdhin lahu il Muslim, dan dalam lafaz yang lain riwayatnya Imam Muslim, laqad kuntu sungguh aku ahukku hak yahuku menggaruk. Tapi maksudnya ya mengerik gitu. Ya bisan ini hal dari mani. Maninya dalam kondisi kering. Bidhufri, dengan kuku-kuku. Min thawbihi, dari pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini menyebutkan hadis ada beberapa versi lafaz. Lafaz Bukhari Muslim muttafaq alaih disebutkan Nabi mencuci. Nabi mencuci. Oleh karenanya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat mani adalah najis. Mani najis. Mengapa najis? Karena Nabi mencucinya. Karena Nabi mencucinya. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena beliau Syafi'i, maka mendatangkan lafaz yang lain yang menunjukkan Nabi pun pernah tidak mencuci, tapi hanya sebatas mengeriknya. Maka beliau mengatakan, wali muslimin, lafaz Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah. Maka aku hanya mengerik, kata Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah jadinya mengerik. Aku pernah mengerik dari bajunya Rasulullah SAW. Lihat belakang. Lihat belakang ini kotor, mari dipel bunda. Ayo cuci kaki sih, cuci kaki. Anaknya aku rusuh ke sikile. Cuci kaki sih sebelum masuk. Baik. Kemudian wa fil lafdhin lahu, dan dalam lafaz yang lain, laqad kuntu ahukuhu ya bisan. Ahukuhu ya bisan. Aku mengeriknya dalam kondisi kering. Bidhufri, dengan kukuku, min thawbi, dari pakaiannya Nabi. Maka ini menjadi penguat bagi mazhab Imam Syafi'i yang berpendapat bahwasanya air mani itu suci. Air mani itu suci. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama riwayat atau lafaz lain dari hadis ini. Lafaznya Imam Muslim. Ya. Di situ disebutkan mengerik tanpa ada mencucinya. Maka kalau cukup dengan mengerik saja tanpa mencucinya, maka menunjukkan dia suci. Kalau barang nggak suci, nggak bakal Nabi SAW itu membiarkan ada bekas mani di situ. Karena meskipun dikerik pasti ada bekasnya. Ya. Kemudian dalil yang lain. Ya, dalil yang lain adalah satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Baihaqi juga yang lainnya. Ya, di mana Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis yang mana beliau ditanya tentang masalah air mani, maka beliau mengatakan innama huwa bimanzilatil makhati wal buzaqi wal buzaq atau wal busaq. Mani itu hukumnya sama seperti ingus atau dahak. Ingus atau dahak. Ingus atau dahak hukumnya suci apa najis? Suci. Maka mani pun demikian. Ya, maka mani pun demikian. Maka di sini kita Hafidz Ibnu Hajar menguatkan pendapat Imam Syafi'i bahwasanya air mani itu suci, tidak najis. Suci, tidak najis. Wallahu taala. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis 5.
Al-jariyah anak perempuan. anak perempuan Hmm. min bauli jariyati dari kucing anak perempuan wa yurasu dan apa ini? Dan diciprati. Dan tadi min dari baulil gulam dari artinya anak laki-laki. Akhrajahu Abu Daud, namanya Abu Daud wa Nasa'i dan Nasa'i wa sahahahu Hakim. Baik, pembahasan berikutnya tentang pembahasan yang lain, yaitu tentang kencing bayi atau najis mukhafafah. Ya. Ini saya bahas secara panjang lebar pas ngaji Umdatul Ahkam pas bahas ada di sini. Ya, engko bayi kamu kepingin delok ke murojaah ya, ono rekaman nang gitu. Baik, hadisnya dari Wan Abi Samah dari Abi Samah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau beliau mengatakan kalau Nabi bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalu dicuci min baulil jariyah dari kencingnya bayi perempuan. Wa yurashu dan diciprati air min baulil gulam dari kencingnya bayi laki-laki. Akhrajahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Nasai dan Imam Nasai, wa sahhahu al-Hakim dan saya Imam al-Hakim. Baik. Maka hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i dan juga yang sependapat dengannya bahwasanya kencing bayi laki-laki itu najisnya najis mukhafafah. Najisnya najis mukhafafah. Apa maksud najis mukhafafah? Di mana tidak perlu disiram air untuk mensucikannya, tapi cukup diciprati. Karena Nabi menyampaikan wa yurashu min baulil ulam dan diciprat untuk bayinya, untuk kencing bayi laki-laki. Tapi ini dengan beberapa syarat. Tidak mutlak. Syarat yang pertama, bayi tersebut belum makan apapun kecuali air susu. Belum makan apapun kecuali susu. Kalau bayi sudah makan makanan selain susu, mendapat nutrisi, asupan gizi selain susu, maka dia najisnya mutawasithah kencingnya. Seperti bayi wis ditulang gedang, wis dikei bubur MPS, apa bubur apa jenenge? Ya, mengganti ASI-ku atau yang lainnya. Atau mungkin bayi minumnya apa? Susu formula. Karena susu formula itu dia tidak murni susu. Ada bahan lain kan dicampur di situ. Maka dia kencing normal. Kemudian syarat yang kedua, ini berlaku untuk kencing saja. Maka kalau kotorannya, ya tetap dicuci, nggak bisa diciprati. Ya. Kemudian yang ketiga, ini hanya berlaku bagi bayi laki-laki. Berlaku hanya bagi bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan tidak. Bayi perempuan hukumnya seperti kencingnya manusia normal. Maka dia harus dicuci. Dalilnya apa hadis ini? Yusalu min baulil jariyah. Yusalu min baulil jariyah. Ya. Meskipun Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i, meriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada beda antara bayi laki-laki dan perempuan. Itu pendapat Imam Syafi'i dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muzani. Tapi pendapat Imam Syafi'i gak diterima ambil pengikuti Imam Syafi'i. Karena bukan begitu konsep bermadzhab ya. Kita harus tahu konsep bermadzhab sih. Ya. Nah itu bisa dibahas panjang. Baik. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang keempat ya. Ini kan salah. Syarat yang keempat ya salah. Baik. Dalam memerciki itu harus menyeluruh terhadap tempat yang terkena kencing. Jadi kalau misalkan yang terkena kencing satu kotak, harus kena cipratan air seluruhnya satu kotak tadi. Nggak boleh cuma diciprati sekali. Karena dalam redaksi Imam Muslim disebutkan fa'atba'ahu iyahu. Dalam riwayat fa'atba'ahu baulahu. Maka Nabi mencari-cari tempat dan kencingnya tadi. Nah, itu ringkasan dari najis mukhafafah. Adapun kalau najis mughalladhah, maka tentu saja dia disiram. Najis mutawasithah disiram. Kalau mughalladhah jelas disiram 7 kali, salah satunya dengan tanah. Saya lanjut hadis yang berikutnya. Allah Subhanahu tentang darah haid isi busau yang mengenai pakaian.
tahussuhu Mengerik, ya menggosok, bisa menggosok. Takrusu mengerik. menggosok summa kemudian takrusuhu mengeriknya kemudian mengeriknya bilma'i dengan air summa kemudian tambahuhu Yarus, yarus itu yaras tadi apa? Memerciki. Ya. memerciki kemudian memerciki summa kemudian memercikinya kemudian summa kemudian yusalli kemudian salat di dalamnya. Baik. Hadis yang berikutnya tentang masalah hadis ke itu diwaca pisan karena masih berhubungan dengan jam. Tujuan dan tadi wan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu saya radhiyallahu anhu qala berkata qalat berkata Khawla. Khawla jenenge wong. Iya. Khawla, sahabat Khawla. Qalat berkata Khawla ya Rasulullah fa in lam yadhhab maka jika tidak hilang damu darah qala kemudian Rasulullah berkata yakfiki mencukupkan untukmu al-ma'u air wala dan tidak yadurruki mendaratkanmu asaruhu bekasnya akhrajahu Tirmidzi mengeluarkannya Tirmidzi wa sanaduhu dan sanadnya dhaifun dhaif. Baik. Di sini dua hadis ini membahas tentang darah. Beliau mengatakan qala wa Asma hadis ke-27 wa Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fidamil haid dalam darah haid yusibu yang mengenai asauba pakaian. Nabi mengatakan apa tahudduhu dia menggosoknya tsumma takrusu kemudian dia mengeriknya bil ma'i dengan air. Ya. Nah, itu digosok dan ya mungkin kebalik ya. Tahud itu mengerik, takrusu itu menggosok ya. Kayak ngono tepak ya. Tsumma tamdahu kemudian diciprati. Tamdah, nadah itu bisa bermakna dua. Bisa maknanya menciprati, bisa maknanya menyiram. Ada dua makna. Tsumma tusolli kemudian sholat fihi pada pakaian tadi. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ke-28 wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan qalat Khawlah berkata Khawlah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya Rasulullah fa in lam yadhhab kalau tidak pergi, tidak hilang maksudnya. Adam, darahnya. Maksudnya masih ada sisa. Qala maka Nabi bersabda, yakfiki mencukupi untukmu al-ma'u air, wala yadurruki dan tidak masalah. Dia tidak memudaratkanmu asaruhu bekas darahnya. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi wa sanaduhu dhaifun. Hadis tapi sanadnya adalah dhaif. Ya, karena di dalam ada Ibnu Lahiyah, tapi sebagian ulama mensahihkan hadisnya. Ya. Baik, maka di sini perlu kita sampaikan beberapa faedah, ya, beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, masalah hukum darah, hukum saleh. Jumhur ulama berpendapat darah najis. Jumhur ulama, darah itu najis. Baik darah haid ataupun selain darah haid. Ya, baik darah haid ataupun selain darah haid. Karena nggak ada beda antara darah haid dengan selain darah haid. Sama-sama pada darah, ya, sama-sama ada darah. Dan juga para ulama punya dalil yang lain, ya, dalam surat Al-An'am. Kemudian pelajaran yang kedua, darah ini najisnya mutawasithah. Bagaimana cara membersihkan najis mutawasithah? Yaitu harus disiram dengan air. Ya. Baik. Tapi bisa dilihat dari riwayat hadis yang ke-6 tadi, ada hadis 27. Di situ Nabi menyebutkan summa tamdahu. Kemudian dia memercikan. Seperti yang saya sampaikan, an-nadhah itu kadang dipakai untuk memercikan. Ini bisa menjadi dalil bagi orang yang berpendapat darah itu enggak najis. Karena di situ cukup memercikan saja. Tidak mencuci, tidak sama-sama mencuci. Maka kita katakan, jawabannya apa? Jawabannya an-nadhah itu memang ada makna memercikan, tapi terkadang digunakan dalam hadis juga untuk menyiram. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang masalah
sahabat Ali yang sering keluar air madinya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, tawaddo' wandhoh farjak. Wuduklah kemudian ciprati farjimu. Dalam riwayat lain, Nabi secara jelas menyebutkan tawaddo' waghsil farjak. Wuduklah dan cuci. Maka nabah tadi ditafsirkan mencuci, bukan cuma membersihkan. Maka ini membantah hal tersebut. Baik. Kemudian untuk najis darah, ini karena memang darah itu kan kuat warnanya. Bagaimana kalau sudah dicuci masih ada bekas? Apalagi mungkin yang wanita-wanita haid ya, kan ngerti ya. Misalkan bocor, wah ini problem. Ya, kena kelambi. Dicuci agak sulit. Ya ini saya mungkin ada pemutih. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Ya, jadi agak sulit. Makanya di sini hadis ke-28. Kaulah sebagai wanita yang haid, beliau mengatakan kalau darah kena haid, darah haid itu atau kalau darah kena pakaian, itu kadang kita cuci, lam yadhab ad-dam. Darahnya masih belum hilang. Dalam artian ini ono warnanya. Bagaimana? Maka Nabi mengatakan, yakfi kilma, cukup bagimu air. Yang penting wis kok goyang, wis kok umbah, la yaduru fi atharu. Dan tidak masalah bekasnya. Maka di sini bekas najis atau bekas darah itu dilihat. Kalau yang tersisa hanya warnanya saja, maka ini dimaafkan. Dimaafkan, nggak masalah. Jadi bekasnya apa? Bekasnya cuma warna saja, maka ini dimaafkan. Ya. Karena memang itu kesulitan. Dan kaidah mengatakan, dan dalam Al-Quran disebut inna ma'al usri yusra. Kalau dari kesulitan dimudahkan. Itu syariat. Tapi kalau yang tersisa adalah warna plus bau, warna plus bau, maka ini tidak dimaafkan. Kenapa? Karena kalau itu warna plus bau berarti wujud najisnya masih ada. Itu bukan cuma bekas, bukan asal, tapi memang ain, wujudnya. Maka nggak dimaafkan. Jadi kalau itu ada warna, ada bau, bau darah, maka masih belum, harus dibersihkan lagi. Tapi kalau cuma warna saja, maka ini dimaafkan. Atau mungkin bau saja. Dan ini berlaku untuk najis apapun. Selama sudah dibersihkan, kemudian masih ada sisanya. Entah itu warnanya saja atau baunya saja, maka dimaafkan. Tapi kalau warna plus bau, tidak dimaafkan. Karena itu menunjukkan masih ada ejono barang. Dan kalau itu rasanya, maka tidak dimaafkan sama sekali. Karena itu memang menunjukkan wujud najisnya masih ada. Kalau ada rasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai sini wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.